Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 24 September, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Gerardus dari Hungaria, uskup dan martir, Santo Vincentius Maria Strambi, uskup, dan Santo Pacificus, pengaku iman. Yang pertama, Santo Gerardus dari Hungaria, uskup dan martir. Gerardus dari Hungaria disebut juga dengan nama Gerardus Sagredo. Ayahnya adalah seorang bangsawan dari keluarga Sagredo yang meninggal dunia di Tanah Suci Yerusalem tatkala ia berziarah ke sana. Sepeninggal ayahnya, Gerardus masuk biara dan kemudian menjadi abbas biara Santo Georgia di Venesia. Segera tampak bahwa Gerardus adalah seorang pemimpin yang saleh dan arif di tengah rekan-rekannya sebiara. Ia dengan tekun dan rendah hati menerapkan ajaran-ajaran kitab suci dalam hidupnya, sehingga menampilkan suatu kedewasaan iman yang mengagumkan. Terdorong oleh niatnya untuk mengikuti jejak ayahnya dan tekadnya meneladani cara hidup Yesus, Gerardus meletakkan jabatannya sebagai abbas dan berangkat ke Yerusalem. Namun, kemalangan menimpa dia di tengah perjalanan karena kapal yang ditumpanginya terdampar ke pantai Istris, Yugoslavia. Di situ ia bertemu dengan seorang abbas Hungaria. Abbas ini menasihatinya untuk pergi ke Hungaria dan berkarya di sana. Gerardus menuruti nasihat itu dan bersedia pergi ke Hungaria. Di sana ia disambut baik oleh keluarga Raja Stefanus, bahkan diminta menjadi guru pribadi untuk putra mahkota Emeric. Sebenarnya ia tidak suka tinggal di istana. Ia lebih suka tinggal di sebuah pertapaan di hutan jauh dari kota. Karena kesalehan hidup dan pengaruhnya yang besar, Gerardus diangkat menjadi uskup Marosburg, Hungaria Selatan. Penduduk wilayah itu sebagian besar belum beriman Kristen, sedangkan mereka yang telah dibaptis pun belum cukup hidup menurut cita-cita Injil. Menyaksikan keadaan itu, Gerardus belum berani langsung terjun berkarya di antara mereka. Ia mengasingkan diri ke daerah pegunungan untuk berdoa dan bertapa sebagai persiapan batin bagi karyanya. Setelah itu, Gerardus dengan jiwa berani mulai melaksanakan tugasnya sebagai gembala umat. Siang dan malam ia menelusuri lorong-lorong kota untuk mengunjungi umatnya dan tanpa mengenal lelah menuruni dan mendaki lembah dan bukit, mengunjungi dusun-dusun untuk berkhotbah. Penduduk yang sudah menjadi Kristen kembali sadar akan imannya dan mereka yang masih kafir dipermandikannya. Banyak sekali yang dikerjakan Gerardus untuk memperkuat karya pewartaannya. Ia memberi makan kepada kaum fakir miskin dan gelandangan. Ia menghibur orang-orang sakit dan jompo dan mengangkut mereka dengan keretanya ke rumah sakit di kota. Ia mendirikan gereja, biara-biara, dan sebuah sekolah di samping rumahnya untuk mendidik anak-anak muda di kota itu. Untuk meningkatkan karya pewartaannya, ia mendatangkan banyak misionaris dari Jerman dan mendidik orang-orang muda untuk menjadi imam. Segala tindakan dan karyanya membuat semua warga kota Hungaria segan dan sangat menyayangi dia. Namun keadaan itu berubah seketika tatkala Raja Stefanus yang kudus itu meninggal dunia dan digantikan oleh seorang tidak beriman yang menaruh kebencian terhadap umat Kristen. Putra mahkota Emeric yang seharusnya menggantikan dia sudah lebih dahulu meninggal dunia dan kekuasaan jatuh ke tangan seorang tidak beriman. Raja baru itu melancarkan pengejaran dan penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen.
Menyaksikan keadaan itu, Uskup Gerardus bermaksud menyadarkan raja baru itu dan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Bersama beberapa pembantunya, Gerardus berangkat menuju ke istana raja itu. Namun nasib sial menimpa mereka di tengah jalan. Mereka disergap oleh orang-orang kafir di tepi sungai Donau, dilempari batu bertubi-tubi hingga mati. Seorang dari mereka menikam lambung Gerardus dengan tombak, sama seperti yang dialami oleh Yesus di Golgota pada waktu disalibkan. Demikian Uskup Gerardus bersama pembantu-pembantunya mati sebagai saksi Kristus di tepi sungai Donau pada tanggal 24 September tahun 1048. Orang kudus kedua yang kita peringati juga pada tanggal 24 September yakni Santo Vincentius Maria Strambi, uskup. Vincentius lahir di kota Civitavecchia, Italia pada tanggal 1 Januari tahun 1745. Ayahnya adalah seorang dokter apoteker terkenal di Italia, saleh dan taat beragama. Corak hidup ayahnya sangat berpengaruh besar pada kepribadian dan kehidupannya. Sejak kecil, Vincentius tampak gembira dan lincah karena perhatian dan kasih sayang orang tuanya yang sungguh besar. Ia baru dibaptis ketika berusia 18 tahun. Dan sejak itu ia mulai tertarik pada cara hidup sebagai imam. Maka orang tuanya menyekolahkan dia di seminari keuskupan setempat. Di sana ia belajar filsafat dan teologi di bawah bimbingan imam-imam Fransiskan dan Dominikan. Sebelum menerima tabisan imamat, ia mengikuti retret di sebuah rumah biara Pasionis di bawah bimbingan Santo Paulus dari Salib, pendiri Ordo Pasionis. Terpengaruh oleh kesalehan Paulus dari Salib, Vincentius segera memutuskan untuk menjadi anggota dari tarekat yang baru itu. Meskipun keluarganya sangat menentang, Vincentius tidak goyah. Ia berdoa agar Tuhan dapat melembutkan hati ayahnya sehingga mau mengizinkan dia menjalani hidup imamatnya dalam Ordo Pasionis. Kesabaran, ketulusan, dan ketekunannya dalam doa tidak sia-sia. Tuhan mengabulkan doanya dengan cara memanggil kembali ayahnya menghadap takhta Allah. Ayahnya meninggal dunia dalam damai, dan dengan itu Vincentius dapat dengan leluasa mengikuti panggilan luhur Allah. Pada bulan September tahun 1768, ia memulai kehidupannya di novisiat dan setahun kemudian mengucapkan kaulnya yang pertama dalam Ordo Pasionis. Ternyata sebagai seorang imam, Vincentius mempunyai bakat istimewa. Dengan mudah ia dapat bergaul dengan umatnya, terutama kaum muda. Ia sabar, lemah lembut, dan simpatik. Di dalam ordonya, ia diserahi beberapa tugas penting, antara lain menulis riwayat hidup Santo Paulus dari Salib, pendiri Ordo Pasionis. Khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan rohaninya bergema hingga ke Roma. Dalam sidang para kardinal pada tahun 1800, pencalonannya sebagai uskup disetujui. Oleh karena itu, Paus Pius ke-7 mengangkat dia menjadi uskup Tolentino dan Macerata. Sebagai uskup, ia dengan giat membereskan administrasi dan organisasi keuskupan sambil menggalakkan pembinaan rohani umatnya. Sayangnya, kesetiaannya pada Paus menimbulkan pertentangan dengan Kaisar Napoleon I yang menguasai sebagian besar Italia pada awal abad ke-19. Oleh karena itu, Vincentius dikucilkan dari keuskupannya pada tahun 1808. Pada tahun 1814, ia diizinkan kembali ke tahtanya untuk melanjutkan karyanya. 9 tahun berikutnya, Paus Leo ke-12
mengizinkan Vincentius untuk meletakkan jabatannya sebagai uskup dan mengundang dia untuk tinggal bersamanya di istana kepausan sebagai penasehat paus. Vincentius melayani paus dalam kedudukan sebagai penasehat sampai hari kematiannya, tepat pada ulang tahunnya tanggal 1 Januari tahun 1824. Paus Pius ke-11 menggelari dia sebagai Beato pada tahun 1925 dan sebagai Santo pada tahun 1950. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 24 September yakni Santo Pacificus, pengaku iman. Kekudusan Pacificus bukan karena usaha-usahanya yang luar biasa, namun karena kesempurnaannya dalam melakukan tugas-tugas hariannya. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil, dan karena itu ia dipelihara oleh pamannya. Hingga umur 17 tahun, ia bekerja pada pamannya sebagai pelayan. Ia sangat rajin, namun pamannya memperlakukan dia dengan sewenang-wenang. Karena sifatnya yang periang, ia tetap sehat walafiat jiwa raganya. Pacificus kemudian masuk tarekat Fransiskan Observan di San Severino. Setelah menjadi imam, ia ditugaskan menjelajahi dusun-dusun di pedalaman untuk berkhotbah dan mengajar serta melayani sakramen-sakramen. Ia seorang imam pengkhotbah yang baik dan berhasil mempertobatkan banyak orang. Ia kemudian menjadi lumpuh karena suatu penyakit yang menimpanya. Meskipun begitu, ia tetap riang seperti biasa. Karena kebijaksanaan dan kerendahan hatinya, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin biara. Ia sangat disegani oleh rekan-rekannya sebiara maupun oleh umat di San Severino. Kepada rekan-rekannya maupun umat, ia selalu menekankan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Pacificus seorang pendoa besar. Penyakit yang dia derita saat-saat terakhir hidupnya semakin mengganas. Hal itu membuat dia sangat menderita hingga akhir hidupnya pada tahun 1721. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 24 September, yakni Santo Gerardus dari Hungaria, uskup dan martir, Santo Vincentius Maria Strambi, uskup, dan Santo Pacificus, pengaku iman. Santo Gerardus, Santo Vincentius, dan Santo Pacificus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.